Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali bersama anggota DPR RI asal Aceh Hajah Iliza Sadudin Jamal melakukan pertemuan dengan para guru di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Pertemuan tersebut membahas persoalan kesejahteraan guru di Aceh Besar yang masuk kategori 3T, yakni terluar, terdepan, dan tertinggal. Bupati Mawardi Ali menyampaikan meningkatnya IDM atau Indeks Desa Maju berdasarkan survei BPS merupakan kemajuan Aceh Besar keluar dari daerah terisolir yang berdampak pada tidak ada lagi tunjangan bagi guru yang sebelumnya bertugas di daerah tersebut. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan anggota DPR RI termasuk Iliza Sadudin Jamal di Komisi 10 Bidang Pendidikan terus mencari jalan keluar dan alternatif lain untuk membantu guru-guru tersebut, baik di tingkat Provinsi Aceh maupun kementerian terkait di Jakarta. Di desa itu ada dinilai oleh BPS namanya Indeks Desa Membangun. Jadi dari itu diambillah kesimpulannya bahwa kalau desa di daerah itu bukan desa tertinggal, sehingga mereka tidak mendapatkan lagi insentif kepada guru desa tertinggal. Nah, jadi tapi yang menilai ini kan BPS. BPS itu menilai tentu dengan ini, dan ini adalah juga dari usaha kita bagaimana menaikkan desa itu supaya menjadi desa dari desa tertinggal menjadi desa membangun. Nah, nggak mungkin kita turun lagi ke desa tertinggal. Nah, inilah yang jadi kemudian berdampaklah kepada kawan-kawan kita di pendidikan sehingga nggak mendapat lagi insentif daerah tertinggal. Nah, ini juga harus kita perjuangkan dengan skema lain. Kita nggak mungkin berkekalan dengan ketertinggalan kita itu. Masa kita harus tertinggal terus, harus miskin terus, harus ini kan kita semua orang ingin supaya hidupnya menjadi lebih baik, lebih sejahtera, tidak lagi miskin, tidak lagi tertinggal. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI, Dapil Aceh, Iliza Sadudin Jamal, menyampaikan dirinya telah turun ke beberapa daerah termasuk Pulau Aceh, Lam Toba, dan Selimung. Dirinya menampung aspirasi para guru dan melihat langsung kondisi di lapangan. Ini adalah kali yang sekian kalinya saya selalu setiap pulang itu bisa bertemu dengan para guru-guru di daerah tertinggal ini, karena memang banyak sekali persoalan di bidang pendidikan ini, bukan hanya tunjangan khusus tetapi sarana prasarana yang ada, kemudian juga persoalan regulasi ya. Jadi memang satu sisi kita ingin agar bagaimana kesejahteraan tunjangan ini mereka tetap dapatkan. Tapi satu sisi IDM kita sudah baik gitu ya. Jadi memang kita berharap ini ada komunikasi secara lintas kementerian, ada kebijakan khusus untuk wilayah-wilayah khusus yang memang dari sisi fasilitas yang ada itu masih sangat kurang gitu. Dan hak guru yang memang jangkauan itu tidak terjangkau, mungkin ada skema khusus yang memang mereka tetap bisa terima. Jadi jangan setback tadi dari apa pertemuan kita dapatkan, jangan sampai kita setback, IDM kita menjadi turun, kemudian IPM juga turun, padahal secara IDM dan IPM itu memang sudah baik. Hanya kan harus disadari juga tidak semua wilayah yang punya IPM dan IDM yang baik, tapi fasilitasi dan pendapatan guru itu cukup. Nah, inilah yang memang kita coba komunikasikan, mudah-mudahan nantinya Allah kasih jalan keluar untuk agar guru-guru ini dari sisi kesejahteraan mereka juga bisa terpenuhi. Berdasarkan data BPS tahun 2021, status IDM Aceh Besar telah menunjukkan 3 desa mandiri, 64 desa maju, 480 desa berkembang, 57 desa tertinggal, dan tidak ada lagi desa sangat tertinggal. Memang mempertanyakan tentang wilayah 3T, artinya mereka masih terpencil, tapi desanya sudah maju. Bagaimana? Memang Bapak Bupati sudah menyampaikan tadi, tidak bisa kita samakan antara desa dengan pendidikan. Jadi salah satu kesimpulannya, kita akan terus berjuang bersama-sama bahwa harus dibedakan, bahwa di masalah pendidikan ini banyak sekali persoalannya. Guru yang jauh, kemudian sarana-prasarana yang kurang. Jadi kita juga mengharapkan ada perbedaan lah. Kita memang
senang dengan desa itu maju. Tapi sekolah ini juga sekolah terpencil ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Jadi kita sama-sama berjuang, kita sepakat tadi bahwa mudah-mudahan guru itu tetap mendapatkan hak-haknya. Pertemuan tersebut diikuti perwakilan guru dan kepala SD, SMP, dan SMA dari Pulau Aceh, Lam Tebah, dan Selimung. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.